Salam selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus. Pagi ini kami ada di Salatiga, di hari terakhir, dan tadi malam Tuhan kasih mimpi sesuatu yang ilahi dan itu membekas di dalam hati saya. Dan pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini akan mengubahkan hidupmu dan masa depanmu. Sebab banyak kali orang dipengaruhi oleh sesuatu kejadian di masa lalu dalam hidupnya, sehingga tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di masa yang akan datang. Karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik di masa yang akan datang. Tetapi orang selalu mengingat semua kejadian buruk di masa lalu yang mempengaruhi keputusannya, yang mempengaruhi sikapnya, yang mempengaruhi tindakannya, yang berjalan akhirnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Tapi kita harus belajar dari semua kejadian masa lalu. Hidup kita ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Dan masa depan kita ditentukan dari apa yang harus kita lakukan hari ini. Jangan sampai masa lalu kita mempengaruhi masa depan kita. Karena kerjaannya iblis sampai hari ini mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan yang pertama kali dicuri adalah damai sejahtera kita. Kadang kita dipengaruhi dari segala sesuatu yang terjadi di masa lalu kita, lewat kejadian-kejadian, lewat perlakuan-perlakuan orang lain, lewat sikap dan tindakan orang lain. Padahal hidup kita tidak ditentukan oleh sikap dan tindakan orang lain. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh janji atas hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang dipengaruhi oleh masa lalunya karena kecewa, karena luka, karena kepahitan, karena kesedihan, karena sakit hati, karena perlakuan buruk orang lain, karena trauma, sehingga sampai hari ini tidak mengalami kemerdekaan. Dan tanpa disadarin, sebenarnya masa depanmu sudah dikuasain dan dipengaruhi oleh pekerjaannya si jahat. Karena pekerjaannya si jahat, di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Setan sampai hari ini, roh-roh jahat, iblis sampai hari ini, kerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama dipengaruhi adalah di area jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, dicuri supaya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah bisa dipengaruhi oleh kesedihan, oleh kejadian-kejadian, oleh kenyataan-kenyataan hidup yang tidak enak, kenyataan-kenyataan hidup yang pahit, perlakuan buruk orang lain, itu akhirnya mencuri damai sejahtera kita, sehingga kita tidak bisa melihat janji Tuhan. Banyak orang dikecewakan, banyak orang dihianatin, banyak orang disakitin, dan akhirnya tidak bisa melihat janji Tuhan yang baik di masa yang akan datang. Padahal Tuhan menyediakan yang baik di masa yang akan datang. Akhirnya kenapa tidak bisa melihat kenyataan bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu yang baik? Mereka tidak bisa melihat janji Tuhan itu karena melihat kenyataan hari ini terlalu sakit hidupnya, terlalu kecewa, terlalu menderita, terlalu susah dalam segala hal. Keuangan susah, pekerjaan susah, hidup dalam keluarga susah, membangun hubungan suami istri susah, sehingga tidak bisa melihat sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Kalau hari ini engkau masih dipengaruhi di area situ, datang sama Tuhan, minta hikmat dan pengertian. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan dan kerjakan? Keputusan apa yang Bapak Ibu harus ambil harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai masa lalumu, kejadian yang kamu alami hari ini mempengaruhi sikap dan tindakanmu, sehingga engkau tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di masa yang akan datang. Dalam mimpi saya tadi malam, saya melihat ada banyak orang ternyata ditarik pada situasi-situasi yang buruk, kenyataan-kenyataan yang buruk, keadaan-keadaan yang buruk, sehingga tanpa disadarin akhirnya ngikutin kehendak setan, dan akhirnya mereka binasa. Dan setan hari ini dia memanifestasikan pekerjaannya melalui banyak hal yang tanpa disadarin orang Kristen. Mereka akhirnya terseret jatuh dan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini terlalu kecewa, terlalu putus asa, terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu sakit hati, terlalu hidupmu mengalami banyak hal menderita yang tidak enak, dan ujungnya engkau tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Iblis hari ini manifestasinya menipu orang dengan tipu dayanya yang halus begitu rupa, sehingga membuat orang Kristen tidak lagi bisa melihat tujuan Tuhan dalam hidupnya. Mereka akhirnya terbuai dengan kenyataan dan keadaan-keadaan yang buruk yang menekan hidupnya. Ada orang yang dipengaruhi dengan kekhawatiran yang begitu rupa.
Ada orang yang dikuasai oleh masa lalunya, tekanan hidupnya, sehingga tidak bisa melihat janji Tuhan dalam hidupnya. Mereka akhirnya terseret, jatuh tanpa disadari, tidak memiliki iman. Bapak Ibu, kalau engkau tidak memiliki iman, engkau akan dikuasai ketakutan. Di mana ada ketakutan, di situ iman tidak bekerja. Tapi di mana iman bekerja, engkau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ketakutan akan lenyap. Karena banyak orang Kristen hari ini tidak ngerti firman, sehingga tidak tahu bagaimana bersikap, bertindak sesuai dengan firman. Banyak orang Kristen tidak hidup di dalam firman, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dialaminya, apa yang diputuskannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah umpan yang paling gampang dihabisin oleh si jahat. Tapi kalau kita ini mau berjalan setiap hari, step by step berjalan bersama Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan step by step, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan bawa dan tarik kamu pada pusat kehendaknya. Berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Menyerahkan sepenuhnya hidupmu di hadapan Tuhan. Engkau berikan hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan sampai masa lalumu menguasai hidupmu. Jangan sampai keadaanmu menguasai hidupmu. Karena kita orang percaya hidup karena iman, bukan karena melihat. Melihat sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di masa akan datang berbeda sekali dengan kenyataan yang kita alami hari ini. Saya mengalami banyak hal perjalanan hidup bersama Tuhan. Kadang realitanya tidak seperti yang saya harapkan, tapi saya percaya ketika saya berjalan bersama Tuhan, saya menikmati sesuatu yang Tuhan sediakan. Kalau hari ini engkau sedang diperlakukan buruk, situasimu sulit, engkau mengalami tekanan yang hebat, yang engkau perlu lihat adalah janji Tuhan di masa yang akan datang. Bertahun-tahun saya melayani Tuhan, saya belum melihat bagaimana Tuhan menyediakan sesuatu yang baik, tapi saya setia berjalan bersama Tuhan. Di ujungnya Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Kalau hari ini engkau dikuasain oleh sesuatu yang tidak benar di masa lalu, tinggalkan dan mulai fokus sama Tuhan. Kalau engkau dikuasain dengan keadaanmu hari ini yang rasanya menekan berat, lihat yang baik yang Tuhan sedang sediakan di masa yang akan datang. Fokus dengan sesuatu yang ilahi, dan engkau akan buat hidupmu ngalami step by step berjalan dalam iman. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Jangan dikuasain oleh keadaan situasi. Jalan terus sama Tuhan. Belajar terus, hidup bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan sediakan. Engkau akan melihat betapa baiknya. Kalau engkau tetap berjalan bersama Tuhan, engkau akan melihat Tuhan akan buat sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik di masa depan kita. Fokus jalan sama Tuhan. Lihat sesuatu sesuai dengan kacamatanya Tuhan. Engkau akan melihat betapa baiknya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya hidupmu dibawa untuk memiliki pengaruh di masa yang akan datang. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan mengubahkan hidupmu dan mengubahkan cara pandangmu untuk melihat masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Amin. And God bless you.